Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun matematikaku bersama Kak Dori Utapea. Semangat! Oke adik-adik, kita akan langsung mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Maka N lebih besar dari 0. Bentuk rumusnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali, di mana A sebagai bilangan pokok atau basis dan N sebagai pangkat atau eksponen. Kita ambil contoh. 2 pangkat 3. 2 sebagai basis dan 3 sebagai pangkat. 2 pangkat 3 kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sekali lagi, 6 dipangkat 3. 6 sebagai basis dan 3 adalah pangkat. 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Dalam operasi matematika, yang pertama kita ambil operasi penjumlahan. Contohnya 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3. Dalam operasi matematika, operasi penjumlahan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3 kita uraikan dulu. Dua pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4, 16, ditambah 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 24. Dalam operasi pengurangan, kita ambil contoh. Dua pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama seperti penjumlahan, kita uraikan dulu. Dua pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 16 dikurang 8. 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sifat yang kedua adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 bentuk rumusnya A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi adik-adik, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Tapi ada syaratnya. A tidak sama dengan 0. Artinya A tidak boleh 0. Kita ambil contoh. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 6 pangkat 0 sama dengan 1. 26 pangkat 0 sama dengan 1.
1000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 10 juta dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Bilangan negatif juga bisa. Negatif 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Negatif 6 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Kecuali A tidak sama dengan 0. Kecuali 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1. Ingat ya adik-adik, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi, 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1. Kita akan lanjut ke operasi matematika. Kita ambil operasi pembagian. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5. Di penyebut dan di pembilang bisa kita uraikan. Di pembilang terdapat 5 faktor. Di penyebut terdapat 5 faktor. Pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan dengan cara mencoret. Kita coret 5 dibagi 5 bisa, sehingga sama dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, kita memperoleh hasil 5 pangkat 5 per 5 pangkat 5 sama dengan 1. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif di mana n kurang dari 0. Bentuknya A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Ini bentuk yang pertama. Kita ambil contoh. 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Kita perhatikan negatif di sini. Kalau kita jadikan bilangan pecahan, maka penyebutnya menjadi positif. 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Contoh lainnya, 23 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 23 pangkat 2. Ini bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. A pangkat n
sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Bentuk yang pertama, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan tanda negatifnya di sini, jika kita ubah menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Di sini positif, kita ubah menjadi penyebutnya berpangkat negatif. Contohnya, 3 pangkat 6 sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 6. Contoh lainnya, 15 pangkat 2 sama dengan 1 per 15 pangkat negatif 2. Dalam operasi matematika, kita mengambil operasi pembagian 2 pangkat 3 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 kita uraikan. Penyebut terdapat 5 faktor, pembilang terdapat 3 faktor. Penyebut dan pembilang bisa kita sederhanakan dengan sistem coret. Dua pangkat 3 per 2 pangkat 5 sama dengan pembilangnya 1 per 2 kali 2. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2 bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat negatif. Bentuk nomor 1, bilangan berpangkat negatif, menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Contoh yang kedua, 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 5 dan 5 pangkat 2 kita uraikan. Lima pangkat 5 per 5 pangkat 2 sama dengan pembilang terdapat 5 faktor, penyebut terdapat 2 faktor. Pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan dengan sistem coret, sehingga diperoleh pembilang 5 dikali 5 dikali 5 per penyebut 1. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 per 1. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3.
5 pangkat 3 bisa kita ubah ke dalam bentuk yang kedua. Menjadi 1/5 pangkat negatif 3. Jika terdapat soal, contoh yang ketiga, 1/6 pangkat negatif 3 sama dengan 1/6 pangkat negatif 3, bisa kita lihat bentuk yang kedua menjadi 6 pangkat 3 sama dengan 216. Atau cara lainnya, 1/6 pangkat 3 negatif 3, 1/6 pangkat negatif 3 sama dengan 1/6 pangkat negatif 3, sama bentuknya seperti bentuk yang pertama, 1/6 pangkat 3. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan pecahan menjadi 1 dibagi dengan suatu pecahan menjadi pecahannya dibalik, 1 dikali 6 pangkat 3 per 1. 1 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Jadi 1/6 pangkat negatif 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Contoh keempat, 6 pangkat negatif 3 ditambah 6 pangkat negatif 1 sama dengan 6 pangkat negatif 3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan 1/6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat negatif 1 1/6 pangkat 1. 6 pangkat negatif 3 ditambah 6 pangkat negatif 1 sama dengan 1/6 pangkat 3. 6 pangkat 3 nilainya 216 ditambah 6 pangkat 1 tetap 6. 216 dan 6. Karena penjumlahan, kita akan menyamakan penyebut dengan mencari KPK. KPK-nya adalah 216. Jadi 1/216 ditambah 36/216. Karena sudah sama penyebutnya, bisa kita jumlah menjadi 37/216. Kita ambil operasi pengurangan. 2 pangkat negatif 3 dikurang 4 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3 kita ubah ke dalam bentuk yang pertama, 1/2 pangkat 3 dikurang 1/4 pangkat 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 8 dan 16 kita samakan penyebut, KPK-nya 16.
2/16 dikurang 1/16. 2 dikurang 1 sama dengan 1/16. 1/16. 16 merupakan bilangan kuadrat. Jadi bisa kita jadikan bilangan berpangkat. Menjadi 1/4⁴ atau boleh menjadi 1/2⁴. 1/2⁴ bisa kita ubah ke dalam bentuk yang pertama menjadi 2⁻⁴. Kita ulang. 2⁻⁻3 dikurang 4⁻⁻2. 2⁻⁻3 kita ubah ke dalam pangkat positif menjadi 1/2⁴ dikurang 1/4⁴. 2⁻3 hasilnya 8. 4⁻2 hasilnya 16. 8 dan 16 karena bentuk pecahan dan bentuk pengurangan, jadi kita harus menyamakan penyebut. KPK dari 8 dan 16 adalah 16. Jadi 2/16 dikurang 1/16. Karena sudah sama penyebutnya, sama-sama 16, bisa kita kurangkan. 2 dikurang 1 sama dengan 1/16. 16 merupakan bilangan kuadrat. Menjadi 1/4⁴. 4/2, angka 4 bisa kita jadi bilangan kuadrat juga. Menjadi 1/2⁴. Jadi 16 bisa kita ubah menjadi 4/2 atau 16 bisa kita ubah menjadi 2/4. 1/2⁴ kita ubah menjadi pangkat negatif. Sehingga 1/2⁴ sama dengan 2⁻⁻4. Jadi nilai dari 2⁻⁻3 dikurang 4⁻⁻2 sama dengan 2⁻⁻4. Terima kasih adik-adik, semoga dari 3 bilangan berpangkat, yang pertama adalah berpangkat positif, yang kedua adalah bilangan berpangkat 0, dan yang ketiga adalah bilangan berpangkat negatif, bisa adik-adik belajar dimanapun dan kapanpun bersama Kak Dori Hutapea. Tetap semangat! Jangan lupa subscribe, like, dan dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Bye-bye!